Halo dan salam sejahtera, jumpa kembali dengan saya Nerly Adria. Topik di video berikut adalah manusia sebagai makhluk biopsikososial. Manusia sebagai makhluk unik itu mengandung pengertian bahwa manusia mempunyai sifat dan karakteristik yang berbeda satu dengan yang lain. Begitu pula dengan responnya terhadap stimulus. Contohnya, ada dua orang yang sama-sama merasa lapar karena sejak pagi belum makan atau mendapatkan makanan. Orang pertama memberikan respon dengan menahan atau mengganjal perutnya dengan kedua tangannya, sedangkan orang kedua berteriak meminta makan. Contoh ini membuktikan bahwa stimulus yang sama dihasilkan respon yang berbeda. Ini menunjukkan adanya keunikan dalam manusia. Selanjutnya adalah perlu diperhatikan juga manusia sebagai makhluk adaptif atau terbuka. Ini memandang manusia sebagai sistem yang dinamis yang memerlukan berbagai masukan dari subsistem maupun suprasistem. Subsistem itu terdiri atas komponen sel, organ, dan sistem organ. Di sini termasuklah sistem pernapasan, sistem kardiovaskuler, dan sistem lainnya. Suprasistem meliputi keluarga, komunitas, masyarakat, dan sosial budaya dalam mempertahankan suatu keseimbangan. Tujuan utama manusia sebagai sistem terbuka adalah satu, tetap bertahan serta berusaha untuk mencapai kebahagiaan lahir batin. Kemudian dua, dapat memelihara atau menempatkan dirinya dalam situasi apapun agar tetap sehat. Kemudian yang ketiga, derajat kesehatan manusia ditentukan oleh kemampuannya dalam beradaptasi dengan segala pengaruh baik yang berasal dari dalam maupun dari luar diri manusia itu sendiri. Sekarang kita masuk manusia sebagai makhluk biologi. Kemudian manusia sebagai makhluk biologis memiliki ciri-ciri sebagai berikut, terdiri atas sekumpulan organ tubuh yang mempunyai sifat yang terintegrasi. Dalam hal ini setiap organ tubuh mempunyai tugas masing-masing tetapi tetap saling bergantung pada organ yang lain dalam menjalankan tugasnya. Kemudian yang dua, diturunkan atau berkembang biak melalui jalan pembuahan sperma laki-laki dan ovum wanita sehingga wanita dapat hamil lalu melahirkan bayi yang kemudian tumbuh dan berkembang menjadi dewasa, remaja, menua, dan akhirnya meninggal. Untuk mempertahankan kelangsungan hidup, manusia membutuhkan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Kebutuhan dasar yang paling utama di sini adalah keyakinan kepada Tuhan, sedangkan kebutuhan dasar biologis adalah kebutuhan fisiologis seperti oksigen, air, makanan, eliminasi, dan lain sebagainya. Sekarang kita masuk yang kedua, manusia sebagai makhluk psikologis. Di manusia sebagai makhluk biopsiko artinya manusia adalah makhluk yang berjiwa, kemudian mempunyai sifat-sifat yang tidak dimiliki oleh makhluk lain, mempunyai kemampuan berpikir, mempunyai kesadaran pribadi, dan kata hati atau perasaan. Selain itu juga manusia merupakan makhluk yang dinamis, kemudian dapat berubah dari waktu ke waktu dan bertindak atas motif tertentu untuk mencapai tujuan tertentu pula. Sekarang kita lihat struktur kepribadian manusia yang dikemukakan oleh Sigmund Freud adalah sebagai berikut. Bahwa kepribadian manusia itu terdiri dari beberapa unsur, yaitu id, ego, dan superego. Id adalah bagian dari kepribadian dasar. Id merupakan pusat dari semua proses biologis atau jasmani. Sifat id di sini adalah impulsif atau bisa dikatakan sebagai bentuk apresiasi yang sangat alamiah. Nilai etik dan moral tidak dikenal oleh id sebab id adalah penganut prinsip kesenangan. Artinya id adalah segala dorongan dasar atau naluri yang memerlukan pemuasan segera, tidak mengenal penundaan, kesenangan, dan lebih merupakan pelampiasan dari ketegangan yang ada. Kemudian yang kedua, ego. Ego merupakan hasil pengembangan id lanjut. Di sini ego lebih
organisasi dan tugasnya adalah menghindari kesenangan dengan melawan atau mengatur, kemudian pelepasan dorongan naluri agar sesuai dengan tuntutan dari dunia luar. Perbedaan utama antara id dan ego bekerja sesuai prinsip kenyataan dan mempunyai mekanisme pembelaan, sedangkan id itu lebih mementingkan diri sendiri untuk memenuhi kesenangan. Kemudian selanjutnya adalah superego, merupakan pengembangan dari id dalam tingkatan yang lebih tinggi daripada ego. Jika ego masih dekat hubungannya dengan id dan lebih bersandarkan pada prinsip kenyataan, superego tidak begitu dekat dengan id, bahkan dapat bertentangan dengan id. Superego itu berdasarkan atau berlandaskan pada aspek etis atau tidak etis, kemudian pantas atau tidak pantas, salah atau benar. Pada prinsipnya sih sebenarnya superego itu merupakan pemenuhan kebutuhan harus selalu disesuaikan dengan nilai atau norma yang berlaku dalam masyarakat termasuk keluarga. Superego dibentuk melalui proses internalisasi. Nah, seperti itu. Ciri-ciri manusia sebagai makhluk psikologi adalah memiliki struktur atau kepribadian yang terdiri dari id, ego, dan superego, dipengaruhi oleh perasaan dan kata hati, memiliki daya pikir dan kecerdasan, memiliki kebutuhan psikologis agar pribadi dapat berkembang. Kebutuhan psikologis terdiri dari pengurangan ketegangan, kemesraan, dan cinta, kepuasan altruistik, kemudian adanya kehormatan dan kepuasan ego, kemudian memiliki kepribadian yang unik. Oke, baik, sekarang kita akan lanjutkan faktor yang mempengaruhi pilihan masyarakat dalam memilih pelayanan kesehatan. Yang pertama adalah kualitas pelayanan. Layanan kesehatan yang berkualitas adalah suatu layanan kesehatan yang dibutuhkan dan ditentukan oleh profesi layanan kesehatan, yang mana sekaligus diinginkan baik oleh pasien ataupun masyarakat, serta terjangkau oleh daya beli masyarakat. Kemudian Brown juga mengatakan bahwa terdapat 10 dimensi mutu pelayanan kesehatan, meliputi antara lain kompetensi teknis, keterjangkauan, kemudian efektivitas, efisiensi, adanya kesinambungan, keamanan, kemudian kenyamanan, informasi, ketepatan waktu, dan adanya hubungan antar manusia. Tetapi ada juga pendapat yang mengatakan bahwa ada 5 dimensi kualitas pelayanan yang perlu diperhatikan. Yang pertama kehandalan, kemudian daya tangkap, adanya jaminan, kemudian empati, penampilan fisik. Fasilitas adalah segala sesuatu yang dapat memudahkan dan melancarkan pelaksanaan suatu usaha. Jika dikaitkan dengan fasilitas di rumah sakit, pengertiannya di sini adalah segala kelengkapan peralatan yang dimiliki rumah sakit untuk menunjang kelancaran pemeriksaan, pengobatan, dan perawatan bagi pasien. Perlengkapan fasilitas di rumah sakit ya, ini pemeriksaan, pengobatan, dan perawatan bagi pasien. Nah, untuk perlengkapan fasilitas di rumah sakit disesuaikan dengan kemampuan dari rumah sakit tersebut. Kemudian 3, biaya pengobatan. Sistem pembayaran layanan kesehatan sangat dipengaruhi oleh keadaan ekonomi total negara. Alasannya peningkatan biaya disebabkan antara lain penambahan perlengkapan dan fasilitas yang semakin modern, inflasi meningkatkan semua biaya, jumlah orang yang tidak mempunyai asuransi meningkat, kemudian biaya resep obat yang terus membengkak naik. Besarnya biaya yang dikeluarkan oleh seorang pasien yang berobat dapat menimbulkan persepsi. Artinya, biaya yang dikeluarkan menimbulkan persepsi, yaitu biaya mahal atau biaya murah. Persepsi klien terhadap biaya yang telah dikeluarkan dan membandingkan dari hasil pelayanan kesehatan menjadikan rasa puas atau kurang puas. Rasa puas itu akan timbul apabila biaya yang telah dikeluarkan sebanding dengan pemeriksaan yang diterimanya. Sebaliknya, seorang klien akan merasa kurang puas apabila biaya yang telah dikeluarkan tidak berbanding lurus dengan apa yang dirasakan dari pemeriksaan kesehatan tersebut. Tujuan pelayanan kesehatan adalah meningkatkan pelayanan kesehatan dengan mencegah penyakit yang sasaran utamanya adalah masyarakat.
Karena ruang lingkupnya adalah masyarakat, maka peran serta dari pemerintah di sini memegang peranan besar, dan juga peran serta dari masyarakat berupa penggalangan potensi masyarakat sangat berpengaruh terhadap pelayanan kesehatan masyarakat. Syarat pokok pelayanan kesehatan adalah yang pertama, available and continuous. Maksudnya adalah pelayanan tersebut tersedia di masyarakat dan berkesinambungan. Pelayanan kesehatan tidak sulit ditemukan dan keberadaannya ada pada setiap saat dibutuhkan. Kedua adalah acceptable and appropriate. Maksudnya di sini adalah bahwa pelayanan kesehatan dapat diterima dan wajar. Dapat diterima ini dilihat dari sudut pandang bahwa pelayanan kesehatan tersebut tidak bertentangan dengan keyakinan dan kepercayaan masyarakat. 3. Accessible. Maksudnya di sini bahwa pelayanan kesehatan dilihat dari sudut pandang lokasi yang mudah dicapai. Yang keempat, affordable. Ini dilihat dari sudut pandang biaya. Kemudian kelima, quality. Pelayanan kesehatan memuaskan customer dan tidak melanggar kode etik dan SOP yang sudah ditetapkan. Baik, cukup sekian video berikut. Like jika video ini membantu, komen jika ada pertanyaan. Terima kasih.